Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai materi organisasi internal audit. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Koyum Ayu Wulandari, tim 171600038. Nama saya Yunita Lindasari, NIM 171600061. Nama saya Dia Kartika, NIM 1716000017. Saya Devan Muklasin, NIM 2016090005. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang organisasi audit internal. Sebelumnya, ada 4 tahapan yang harus diketahui, yaitu misi dan tujuan audit internal, yang kedua peran SKAI, yang ketiga pelaporan SKAI, yang keempat hubungan SKAI dengan fungsi asuransi lain. Dalam hal ini, pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sangat besar. Maka dari itu, Bank Indonesia melalui PBI nomor 1/6/PBI tahun 1999 telah mempertimbangkan pentingnya menjaga dan mengamankan kegiatan usaha bank dan dengan mewajibkan adanya pelaksanaan fungsi audit intern bank yang efektif melalui pembentukan Satuan Kerja Audit Internal atau yang disebut dengan SKAI. Yang kedua, yakni misi dan fungsi audit internal. Sesuai ketentuan SPFAIB, misi dari audit internal adalah terpenuhinya secara baik kepentingan bank dan masyarakat penyimpanan dana. Yang kedua, fungsi dari audit internal adalah untuk membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana dari masyarakat luas. Dalam kaitan tersebut di atas, audit internal bank harus dapat menempatkan fungsinya di atas berbagai kepentingan tersebut untuk memastikan terwujudnya bank yang sehat, berkembang secara wajar, dan dapat menjunjung perekonomian nasional. Mekanisme pengendalian umum. Setiap kegiatan dan kebijakan yang ditentukan oleh manajemen bank di bidang pengawasan dalam rangka memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kepentingan bank, masyarakat penyimpan dana, dan penggunaan jasa serta perekonomian nasional dapat terpelihara dengan serasi dan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, yakni mekanisme pengendalian umum. Dalam mekanisme pengendalian umum, sesuai yang diatur dalam SPFAIB atau Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank, yang pertama yaitu tanggung jawab dan wewenang pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi. Di mana hal ini, Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SKI. Yang kedua, ruang lingkup pengendalian intern bank. Ruang lingkup pengendalian intern bank yaitu meliputi kebijakan organisasi, prosedur, metode, dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam satuan usaha. Yang ketiga, yakni audit internal sebagai bagian dari struktur pengendalian audit intern. Di mana hal ini, struktur pengendalian intern merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya struktur pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen bank. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Fungsi Satuan Kerja Audit Internal yang pertama yaitu membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit. Yang kedua, auditor internal mewakili pandangan dan kepentingan profesinya dengan membuat analisis dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara on-site dan pemantauan secara off-site, serta memberi saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen. Dan yang ketiga,
SKAI harus mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. Kemudian wewenang dan ruang lingkup pekerjaan. Ruang lingkup pekerjaan dan kegiatan yang akan dan harus diaudit diarahkan oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dikelompokkan menjadi: yang pertama, penilaian kecukupan struktur pengendalian intern, yaitu pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan struktur pengendalian intern dimaksud untuk menentukan sampai seberapa jauh sistem yang telah ditetapkan dapat diandalkan kemampuannya untuk memberi keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran dapat dicapai secara efisien dan ekonomis. Yang kedua, penilaian efektivitas struktur pengendalian intern. Pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dan struktur pengendalian intern dimasukkan untuk menentukan sejauh mana struktur tersebut sudah berfungsi seperti yang diinginkan. Dan yang ketiga, penilaian kualitas kinerja. Pemeriksaan dan penilaian atas kualitas kinerja dimaksudkan untuk menentukan sejauh mana tujuan dan sasaran organisasi telah tercapai. Tujuan utama pengendalian intern. Adapun tujuan utama dari pengendalian intern yakni 1. Pengamanan dana masyarakat, 2. Pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan operasional yang telah ditetapkan, 3. Pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien, 4. Kebenaran dan keutuhan informasi, 5. Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan, dan yang keenam, pengamanan harta kekayaan. Struktur organisasi dan manajemen. SKAI harus memiliki beberapa hal berikut. Yang pertama, auditor yang profesional. Auditor yang profesional memiliki pengetahuan dan kemahiran profesional dan senantiasa bekerja berdasarkan suatu sikap mental dan kode etik yang telah ditetapkan. Yang kedua, kedudukan yang jelas dalam organisasi. Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh direksi bank dengan persetujuan Dewan Komisaris. Kepala SKAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama Bank. Kepala SKAI berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasi berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Untuk selanjutnya, struktur organisasi SKAI. Struktur organisasi harus jelas mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan pembagian kerja di antara auditor, pengelompokan auditor, dan rentang kendali serta pendelegasian wewenang dari Kepala SKAI. Bisa dilihat dari struktur organisasi di bawah ini yang diatur dalam SPFAIB, yakni Satuan Kerja Audit Internal akan memberikan laporannya kepada Presiden, Direktur, dan Dewan Komisaris. Laporan tersebut akan ditandatangani oleh direktur di bawahnya, yakni Direktur Utama. Untuk yang selanjutnya, pelaporan. Yang pertama, menyampaikan laporan audit kepada Direktur Utama dari Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. Yang kedua, menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia atau OJK, Otoritas Jasa Keuangan, tiap semesternya. Laporan tersebut harus ditandatangani oleh Direktur Utama. Yang ketiga, menyiapkan segera laporan atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Laporan tersebut harus segera disampaikan kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Untuk diagram reporting level. Dalam beberapa referensi disebutkan bahwa pelaporan kepada Dewan Komisaris menggunakan level pelaporan
fungsional, sedangkan kepada Direktur Utama menggunakan level pelaporan administrasi. Yang ada pada layar berikut merupakan diagram reporting level tersebut. Fungsional reporting artinya pelaporan terkait aktivitas audit internal sesuai dengan charter atau piagam audit, persetujuan terkait rencana audit tahunan, evaluasi kinerja kepala SKAI, pengangkatan dan penggantian kepala SKAI, kompensasi dan gaji kepala SKAI, serta ruang lingkup pekerjaan dan wewenang audit internal. Sedangkan administrative reporting artinya pelaporan terkait dengan day-to-day operation dari SKAI, misalnya mengenai anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi dari policy and prosedur dari SKAI, serta komunikasi internal. Kewenangan dan tanggung jawab organisasi audit internal. Audit intern harus diberikan wewenang, kedudukan, dan tanggung jawab sedemikian rupa di dalam organisasi, sehingga dapat dan mampu melaksanakan tugasnya dengan ukuran standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya sebagai auditor intern bank. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Devan. Selanjutnya adalah kewenangan dan tanggung jawab Kepala SKAI. Status Kepala SKAI harus memungkinkannya untuk dapat menjaga independensi, memberi perhatian yang cukup terhadap laporan hasil audit dan tindak lanjutnya. Kepala SKAI juga bertanggung jawab untuk merencanakan audit, melaksanakan audit, mengatur dan mengarahkan audit, serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran dari bank akan dapat dicapai secara optimal. Dalam hubungan ini, Kepala SKAI harus mempertanggungjawabkan kegiatannya secara berkala kepada Direktur Utama. Kemudian ada piagam audit. Misi dan wewenang dan tanggung jawab SKAI harus dirumuskan dalam suatu dokumen tertulis yang disetujui oleh Dewan Komisaris, yang selanjutnya disebut dengan piagam audit intern. Piagam audit intern sekurang-kurangnya harus mencantumkan A. Kedudukan SKAI, B. Kewenangan untuk melakukan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya, dan dana serta aset bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit. Lalu ketiga, ruang lingkup kegiatan audit intern. Yang keempat, pernyataan bahwa auditor intern tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari auditi. Yang kelima, rencana audit. Yang keenam, investigation activity berdasarkan investigasi. Lalu yang terakhir adalah quality assurance. Selanjutnya adalah hubungan dengan manajemen, Dewan Komisaris, dan auditor eksternal. Dewan Komisaris dalam fungsinya terkait organisasi SKAI dan struktur pengendalian internal dapat membentuk komite audit yang bertanggung jawab. Pada A, menyetujui internal audit charter, menanggapi rencana audit intern dan masalah-masalah yang ditemukan oleh auditor intern, serta menentukan pemeriksaan khusus oleh SKAI. Lalu B, mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal auditi, menindaklanjuti laporan Kepala SKAI. Dalam hal auditi tidak menindaklanjuti laporan Kepala SKAI. Lalu C, memastikan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia atau OJK serta instansi lain yang berkepentingan telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu, serta memastikan bahwa bank mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lalu D, memastikan bahwa manajemen menjamin baik auditor ekstern maupun intern dapat bekerja sesuai dengan standar auditing yang berlaku. E, memastikan bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip pengelolaan bank secara sehat. Lalu F, menilai efektivitas pelaksanaan fungsi SKAI. Lalu hubungan dengan auditor eksternal.
SKAI bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatannya dengan kegiatan auditor ekstern. Melalui koordinasi tersebut diharapkan dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal. Koordinasi dapat dilakukan melalui pertemuan secara periodik untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting bagi kedua belah pihak. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan hari ini. Mungkin ada pertanyaan dapat dilanjutkan melalui forum diskusi di Verlenda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.